Saya benernya cuman supaya saya itu mati. Kota Klaten, setiap dari kami pasti ingin memberikan yang terbaik untuk lainnya. Begitupun masyarakat desa Biritlor, Kecamatan Wedi. Nama saya Sudarmono, saya dari Dukuh Pesu, Desa Pesu, Kecamatan Wedi. Kegiatan sehari-hari saya itu berjualan peyek dan istri saya yang produksi, saya yang memasarkan peyek tersebut. Sekitar tahun 2002 saya kecelakaan listrik. Di situ mental saya down atau istilahnya tidak punya semangat untuk hidup. Dengan berjalannya waktu, bagaimana saya mengobati luka hati saya, apalagi mental saya yang saat itu ketemu orang aja nggak berani. Banyak perjalanan yang saya alami. Tepatnya saya udah putus asa bagaimana cara mengobati mental saya ini. Saya hanya berdoa titik yang terendah dengan frustasi yang sangat besar itu saya pergi tanpa tujuan. Tujuan saya benernya cuman supaya saya itu mati. Justru saya pernah mengalami untuk menabrakkan diri ke kereta itu, tapi juga masih takut untuk mati. Justru saat saya pergi itu banyak di situ karya Allah akan bekerja. Karena saya juga masih takut mati. Waktu itu saya pergi kurang lebih 1 minggu dari rumah itu. Dalam kepergian saya itu di situ malah banyak ilmu yang saya ambil. Di situ saya bisa makan sendiri, belajar makan sendiri, bisa belajar mandi sendiri, belajar buang air besar sendiri. Nah, selama 1 minggu itu saya pulang ke rumah. Di situ saya merenung bahwa memang saya masih takut mati. Nama saya Dono Bejo. Keseharian saya sehari-hari ya menjahit, pijit juga bisa. Nama saya Sri Rahayu. Keseharian saya menjahit. Ya, dulu tahun 89 kejadian jatuh. Waktu itu umur 17 tahun. Tahun 1989 itu kecelakaan karena jatuh kena tumpukan koral-koral itu, Mbak, nggak dirasa. Udah 4 bulan setengah lagi kerasa sakit, diurut-urut, dipijit-pijit. Nah, sampai situ kayaknya salah penanganan gitu. Jadi ada dibawa ke medis, ke rumah sakit itu di rongsen udah kecukuran daging tumbuh. Jadi terpaksa terus diamputasi ini. Kalau saya sejak lahir. Saya Bapak Yunanto dari Karangrejo, Pandes, Wedi, Klaten. Nah, kesehariannya saya beraktivitas di bengkel untuk modifikasi motor roda 3 untuk difabel. Saya seperti ini memang karena musibah kecelakaan di tahun 83. Sebelumnya saya sebagai atlet voli juga. Di waktu itu saya kecelakaan dengan kendaraan besar tangki minyak, dan di tahun 2001 terjadi serangan tumor. Di tahun 2004 saya memutuskan amputasi. Ini mungkin sedikit riwayat
saya menjadi seperti ini. Panas itu, panas udah badan. Nah, kemarin nggak ada suntik, digejel namanya apa itu, diurat. Nah, panas selama 2 minggu. Nah, terusnya justru ini jadinya. Berkat kegigihan seorang wanita kelahiran Jakarta 50 tahun yang lalu, Nina Kusumawati atau yang lebih akrab disapa Ibu Nina, yang tertuang dalam komunitas Satu Hati, hingga menjadikan suatu kolaborasi yang cukup indah dari semua pihak, tak terkecuali Desa Biritlor. Awalnya saya dan teman-teman relawan yang tergabung di komunitas Satu Hati, awalnya kita hanya sekumpulan relawan yang kita punya tujuan dan kita punya visi dan misi itu yang sama. Jadi kita selalu dengan berjalannya waktu itu selalu kita tuh satu hati. Jadi komunitas ini bernamanya juga Satu Hati. Ya, karena di Desa Birit ini banyak sekali difabel yang awalnya itu belum mendapatkan sentuhan dari pihak manapun. Artinya kita lebih kepada difabel yang membutuhkan bantuan, baik dampingan untuk mereka menjadi lebih mandiri. Artinya akhirnya dengan program desa kita melaunchingkan Desa Ramah Disabilitas untuk teman-teman disabilitas yang ada di Klaten. Yang saya rasakan ya, dengan kita banyak membantu dengan untuk menjadikan teman-teman disabilitas yang ada di Klaten ini menjadi mandiri. Artinya dari awal yang mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa menjadi mandiri untuk dirinya sendiri, kita memberikan dampingan, dan itu yang memberikan kita kebahagiaan. Artinya dengan apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk teman-teman disabilitas, untuk mereka menjadi lebih mandiri. Berkat kegigihan seorang wanita kelahiran Jakarta 50 tahun yang lalu, Nina Kusumawati atau yang lebih akrab disapa Ibu Nina, yang tertuang dalam komunitas Satu Hati, hingga menjadikan suatu kolaborasi yang cukup indah dari semua pihak, tak terkecuali Desa Biritlor. Dan alhamdulillah dengan beliau-beliau dari Bapak Ibu dokter dari Balkesmas itu, kami berpikir bagaimana caranya untuk memperhatikan kepada teman-teman disabilitas itu, dan akhirnya alhamdulillah kami berembuk dengan Bu Nina juga selaku ketua komunitas Satu Hati di Desa Birit. Kami kolaborasikan dengan Balkesmas, dengan pemerintahan desa, dan akhirnya kita ketemu, dan pada tanggal 20 Agustus kemarin kami mencanangkan Desa Birit sebagai Desa Ramah Disabilitas, dan kita mencanangkan Posyandu Disabilitas. Ya, gitu. Saya melihat dari beliau-beliau penyandang disabilitas itu kan beliau-beliau mempunyai banyak potensi. Dari beliau-beliau ada yang usaha di keripik tempe dan jamu, dan ada pembuatan sepeda roda 3 itu. Nah, makanya kami fokus ke situ. Ya, intinya bagaimana beliau-beliau itu bisa seperti, mohon maaf, kita itu. Ya. Kalau tidak kita atau kami, siapa yang mau peduli dengan beliau-beliau? Kami, sudut pandang saya itu, beliau-beliau itu saya yakin bisa seperti kita, mungkin lebih dari kita. Karena apa? Yang kita bisa atau yang kita tidak bisa, beliau itu sangatlah bisa gitu. Saya mempunyai harapan bahwasannya dengan dicanangkannya disabilitas ini, mudah-mudahan satu, bisa berguna khususnya untuk warga saya yang disabilitas, dan umumnya untuk teman-teman disabilitas wilayah lain. Kedua,
Mudah-mudahan desa-desa atau wilayah-wilayah lain khususnya di Kecamatan Wedi, umumnya di Kabupaten Klaten mempunyai istilahnya tergugah hatinya untuk ikut berpartisipasi membuat desa ramah disabilitas. Harapan saya ke depan bersama dengan pemerintahan desa, dengan teman-teman relawan, dengan banyak tangan yang menyentuh kita, saya yakin teman-teman disabilitas itu nanti banyak yang lebih terbantukan. Artinya bersama kita bisa maju. Ya, untuk harapan Desa Ramah Difabel, terima kasih untuk Desa Ambirit yang sudah istilahnya mulai berpihak kepada difabel. Justru saya berpihak mengharapkannya kepada desa-desa yang lain supaya mereka turut mencontoh Desa Ambirit yang mau peduli dan fasilitasi kaum difabel itu untuk berkarya, untuk berkembang. Itu aja. Kampung Ramah Disabilitas, begitulah sebutan yang tersemat di Desa Ambirit Lor ini. Dengan berbagai asa, semangat, dan harapan, warga difabel, komunitas satu hati, dan seluruh masyarakat desa bergotong royong untuk memberi tempat nyaman bagi teman-teman difabel.